Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saat ini kita bersama-sama akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambilkan dari Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita membaca Alkitab setiap hari? Atau sudahkah kita membaca Alkitab sampai selesai? Mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jawabannya mungkin belum. Meski sudah menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun, sedikit orang Kristen yang mampu menyelesaikan pembacaan Alkitab secara tuntas. Sementara kita sering mendengar orang dari kepercayaan lain justru sudah membaca kitab suci mereka sampai khatam. Berkali-kali, tidak hanya khatam, tetapi malah hafal kitabnya. Nah, apa yang membuat kita sebagai orang Kristen tidak mau membaca Alkitab sampai selesai? Ada yang mengatakan, saya tidak paham kalau membaca Alkitab. Udah berusaha baca Alkitab, tapi tidak mengerti maksudnya. Alasan yang lain adalah karena kesibukan. Kesibukan menjadi alasan klise bagi orang Kristen, sehingga tidak sempat membaca Alkitab, atau bahkan tidak pernah membaca Alkitab, kecuali ketika di tempat ibadah. Mereka berpikir bahwa datang ke gereja setiap minggu itu sudah lebih dari cukup. Baca Alkitab tidak terlalu penting. Sebenarnya kalau kita identifikasi lebih lanjut, masih banyak alasan mengapa orang Kristen tidak suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 9-16 dimulai dengan pertanyaan dan jawaban. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dalam Alkitab terjemahan bahasa hari-hari, orang muda dapat menjaga hidupnya tak bercela kalau ia hidup menurut perintah-Mu. Hal ini menegaskan bahwa realitas dosa bisa mempengaruhi kehidupan orang muda hingga membuat hidupnya tercemar atau bercela. Karena itu bagi pemazmur ada kebutuhan untuk berjaga-jaga dengan menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup. Orang muda harus menaruh perhatian terhadap jalan hidupnya dan menguji firman Tuhan untuk menjaga kelakuan supaya tetap bersih sesuai firman Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur. Dari ayat ke-10, berusaha mencari Tuhan dengan segenap hati dan harapan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia menyimpang dari perintah-perintahnya. Itu artinya ketika kita mencari Tuhan dengan kesungguhan, akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Tuhan yang akan menjaga kehidupan kita
supaya tidak menyimpang. Orang yang menyondongkan hati kepada Tuhan akan takut menyimpang dari perintah-perintahnya. Untuk ayat 11, menyimpan janji Tuhan di dalam hati supaya jangan berdosa terhadap Tuhan, bahwa artinya bahwa janji Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga disimpan di dalam hati untuk selalu diingat dan diperhatikan. Itu akan menjaga, mengontrol segala pemikiran, pertimbangan, dan keinginan agar menjauhkan diri dari dosa dan tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada ayat 12, dengan membaca Alkitab, itu artinya kita membuka diri untuk diajar Tuhan supaya mendapatkan pengertian yang benar tentang ketetapan Allah yang harus dilakukan dengan benar. Ayat 13 mengajarkan bahwa dengan membaca Alkitab, maka pengetahuan kita tentang firman Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita itu akan keluar melalui ucapan bibir kita untuk diceritakan dan dibagikan kepada orang lain supaya juga hidup berdasarkan firman Tuhan. Bergembira atas petunjuk peringatan Tuhan seperti kegembiraan atas segala harta. Kita dapat melihatnya pada ayat ke-14. Sebagaimana orang bergembira memiliki harta, demikian kita memiliki kegembiraan besar ketika mendapatkan peringatan Tuhan yang sangat berharga. Kita hendaknya menyukakan hati kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Pada ayat ke-15, merenungkan titah-titah Tuhan dan mengamat-amati jalannya, itu artinya bahwa dengan membaca Alkitab, kita berusaha memberikan perhatian sepenuhnya terhadap titah-titah Tuhan, merenungkan atau mempelajarinya, dan berupaya mengamat-amati jalan Tuhan, dalam arti memperhatikan firman Tuhan dengan seksama sebagai petunjuk atas jalan hidup kita. Pada ayat ke-16 kita diingatkan bahwa dengan membaca Alkitab, kita dapat senantiasa bergemar dalam persekutuannya dengan Tuhan dan ketaatan kepadanya. Kita tidak hanya berpikir atau mempelajari firman Tuhan, tetapi melakukannya dengan sukacita. Hal itu tidak akan dilupakan, tetapi akan terus diingat sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, agar kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, hanya mungkin jika kita membaca dan merenungkan kitab suci siang dan malam. Bukan hanya sesekali atau kalau sempat. Ini adalah keharusan. Kegiatan membaca Alkitab, membaca kitab suci tidak bisa digantikan dengan kegiatan-kegiatan rohani apapun. Yang dimaksud membaca adalah menunjuk kepada keseluruhan proses belajar, menyimak, meneliti, merenungkan, mencatat, dan menyimpannya dalam hati. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa iblis tidak takut orang Kristen yang tampak rajin ke gereja dan terlibat aktif dalam pelayanan. Yang ia takutkan adalah jika orang Kristen tekun membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu iblis terus menghembuskan roh kemalasan dan kantuk supaya orang Kristen enggan membaca Alkitab. Tujuannya adalah supaya mereka tidak punya pondasi iman yang kuat, tidak tahu tentang kebenaran firman, sehingga mereka akan mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. Agar kita tidak mudah disesatkan iblis, mari kita suka membaca Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Engkau ingatkan bahwa kami harus merenungkan firman Tuhan. Kami harus membaca Alkitab. Kalau kami meneliti kehidupan kami pribadi lepas pribadi,
kami kadang tidak sempat membaca Alkitab. Kami kadang tidak ada waktu untuk membaca Alkitab. Kami kadang tidak termotivasi untuk membaca Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan yang akan selalu memperbaharui kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, maka iman kami akan Engkau kuatkan. Pondasi iman kami akan Engkau kuatkan, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk selalu menyediakan waktu dalam kami membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.